Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delviani Leonard Inteju dengan NIM 2023-210102. Di sini saya akan membuat video penjelasan terkait good governance, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas reformasi administrasi dan governance kelas C. Yang pertama itu good governance mulai dikenal dan dipakai secara luas dalam konteks umum sekitar 22 tahun terakhir. Pada masa ini, penggunaan istilah tersebut tidak hanya terbatas pada lingkup kecil saja, di mana perkembangan ini terutama terpicu oleh lembaga-lembaga pembiayaan internasional yang mulai menerapkan penerapan prinsip tata kelola yang baik sebagai syarat untuk memberikan bantuan. Oleh karena itu, kata governance tidak lagi terbatas pada pengelolaan organisasi saja, namun sudah memasuki ranah yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan organisasi lainnya. Nah, poin yang berikut itu literal. Maksudnya secara literatur, istilah governance sudah dikenal lebih dari 125 tahun yang lalu. Istilah ini pertama kali diperkenalkan dan digunakan dalam ilmu politik dan administrasi. Namun pada awalnya penggunaannya sangat terbatas, hanya untuk pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Ini menunjukkan istilah tersebut memiliki sejarah yang panjang, namun baru berkembang fungsinya dalam beberapa dekade terakhir, serta yang tokoh yang mengembangkan governance itu adalah Woodrow Wilson, yang merupakan tokoh pertama kali yang memperkenalkan governance, di mana Woodrow Wilson sebagai tokoh penting dalam perkembangan ilmu politik dan administrasi yang memperkenalkan istilah ini lebih dari 1 abad lalu. Ia memiliki peran penting sebagai pionir yang membuka diskusi tentang tata kelola dalam lembaga dan organisasi. Serta yang berikut itu istilah governance dalam ilmu politik dan administrasi. Awalnya hanya dipakai secara terbatas, di mana tata kelola tidak langsung dipakai secara luas di masyarakat umum sebelum sekitar 22 tahun yang lalu. Penyebaran luas istilah governance terjadi ketika berbagai lembaga internasional mulai mewajibkan prinsip good governance sebagai syarat pemberian bantuan. Yang berikut, governance adalah konsep tata kelola yang sudah lama ada, namun baru menjadi perhatian luas dan standar dunia internasional dalam beberapa dekade terakhir. Yang berikut itu ada penggunaan istilah governance dan government, di mana kedua istilah ini diartikan sebagai cara menerapkan otoritas dalam organisasi, lembaga atau negara. Penjelasan istilah government itu di mana berkonotasi bahwa peranan pemerintah lebih dominan dibandingkan pihak lain dalam penyelenggaraan kekuasaan government. Artinya dalam konteks governance merupakan aktor utama yang mengatur dalam dan mengendalikan pemerintah. Yang berikut itu ada perubahan paradigma. Dengan adanya perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan atau governance, pergeseran ini menyebabkan perubahan istilah dari government menjadi governance. Hal ini mengadakan adanya perubahan cara pandang dan pendekatan dalam pengelolaan pemerintahan. Yang berikut itu ada istilah governance, di mana istilah ini berkonotasi pada bagaimana pemerintah dapat mendistribusikan penyelenggaraan kekuasaan dan pengelolaan sumber daya, serta tentang bagaimana pemerintah mendistribusikan pengelolaan masalah-masalah masyarakat kepada pihak-pihak lain di luar pemerintahan. Artinya, governance lebih menekankan pada kolaborasi dan pembagian tugas antara pemerintah dan berbagai pihak dalam mengelola negara atau organisasi. Unsur-unsur governance, di mana pergeseran paradigma dari government menjadi governance memerlukan keterlibatan 3 unsur penting. 3 unsur itu sebagai berikut. Yang pertama itu pemerintah, di mana pemerintah merupakan unsur utama dalam pelaksanaan governance itu sendiri. Dulunya pemerintah menjadi pelaksana
tunggal. Namun sekarang karena perkembangan zaman dibutuhkan keterlibatan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Nah, poin yang kedua itu yaitu swasta. Di mana swasta mewakili subkultur ekonomi yang subkultur negara yang ingin maju tidak dapat menjalankan semua peran sendiri karena keterbatasan, sehingga peran swasta menjadi sangat penting dalam mewujudkan governance yang baik. Yang berikut itu masyarakat, di mana masyarakat dapat berperan ganda sebagai pelaksana tugas governance yang didelegasikan sebagai pengawas pelaksanaan tugas pemerintahan maupun tugas yang didelegasikan ke pihak swasta. Konsep good governance yaitu ada beberapa pendapat yang tertera di sini. Yang pendapat yang pertama itu menurut Lembaga Administrasi Negara tahun 2000, di mana good governance adalah pemerintahan yang kuat, bertanggung jawab, efektif dan efisien. Di mana pemerintah berupaya mengupayakan kerjasama yang harmonis antara negara, sektor swasta dan masyarakat melalui interaksi yang konstruktif, profesional dan proporsional. Yang berikut itu menurut Sumaryadi tahun 2016, di mana good governance meliputi pemerintahan yang berjalan berdasarkan hukum, transparan, akuntabel dan dapat dipercaya dan efisien dalam mengelola pemerintahan. Yang berikut ada kesimpulan, di mana good governance adalah usaha mewujudkan pemerintahan yang baik dan jujur sesuai harapan masyarakat. Hal ini termaksud menerapkan manajemen yang solid atau akrab dan bertanggung jawab, serta menjaga kerjasama antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Nah, di samping sini ada gambar terkait poin-poin tersebut. Yang pertama itu berdasarkan konteks, yang kedua itu bertanggung jawab, dan yang ketiga itu mengikuti aturan hukum, dan yang berikut itu adil dan inklusif. Kita masuk ke prinsip governance yang berdasarkan Bappenas tahun 2005. Yang pertama itu wawasan ke depan atau visioner, di mana visioner ini sendiri memiliki pandangan atau rencana jangka panjang untuk kemajuan yang berkelanjutan. Poin yang kedua itu ada keterbukaan dan transparansi, di mana informasi dan proses pengambilan keputusan harus jelas dan dapat diakses oleh publik. Yang ketiga itu ada tanggung gugat atau akuntabilitas, di mana setiap pihak yang berwenang harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang dibuat. Nah, poin yang keempat itu ada supremasi hukum atau rule of law, di mana segala aktivitas harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan adil. Yang kelima itu ada demokrasi, di mana demokrasi itu melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang keenam itu ada profesionalisme dan kompetensi, di mana profesionalisme dan kompetensi ini merupakan pelaksanaan tugas yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli dan berkompeten. Yang ketujuh itu ada daya tangkap atau responsif, di mana daya tangkap ini harus cepat dan tepat dalam merespon kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Yang kedelapan itu keefisienan dan keaktivitasan, di mana mengelola sumber daya dengan baik agar hasil yang dicapai optimal dan tidak sia-sia. Yang berikut itu ada desentralisasi, di mana desentralisasi ini mengalihkan kekuasaan atau pengelolaan dan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar lebih efisien dan sesuai kebutuhan lokal. Yang ke-10 itu kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat, di mana kemitraan tersebut membangun kerjasama antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk bersama-sama memajukan pembangunan dan kesejahteraan. Yang berikut itu ada komitmen pada pengurangan kesenjangan, di mana komitmen pada pengurangan kesenjangan ini berupaya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi agar semua lapisan masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan. Yang berikut itu ada komitmen pada lingkungan hidup, di mana
Komitmen tersebut melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan agar sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang. Yang berikut itu atau yang terakhir itu komitmen pada pasar yang fair, di mana komitmen pada pasar yang fair itu meyakini adanya sistem pasar yang adil tanpa monopoli agar persaingan berjalan sehat dan terlindungi oleh konsumen. Oke, slide yang berikut itu ada upaya mewujudkan good governance. Yang pertama itu kebijakan terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, di mana fokus pada perubahan lembaga dan sistem tata kelola yang memiliki tujuan umum dari tahun 2004 sampai 2009 yang menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggung jawab. Yang kedua itu ada kualitas sumber daya aparatur atau SDM, di mana aparat yang berkualitas sangat penting bagi keberhasilan tata kelola pemerintahan. Yang harus dihindari keberadaan SDM yang tidak produktif agar pemerintahan berjalan efektif. Yang berikut itu ada sistem, di mana sistem pengawasan dan pemeriksaan harus efektif, yang bertujuan untuk memperbaiki dan membuat sistem audit dan akuntabilitas kinerja yang baik, di mana ini mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kendala mewujudkan good governance. Yang pertama itu ada indikator keberadaan birokrasi, di mana birokrasi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan ahli untuk mengukur terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Yang berikut lagi itu ada peran birokrasi dalam interaksi, di mana birokrasi menjadi pusat interaksi antara pemerintah dan warga negara dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup mereka. Yang berikut itu ada fungsi birokrasi, di mana birokrasi menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan, mengatur peraturan dan sirkulasi, serta mengontrol hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Yang berikut itu ada klasifikasi kendala menurut Sadar Mayanti, di mana kendala dalam mewujudkan good governance menjadi dua bagian, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Pada kendala internal itu ada 8 kendala. Yang pertama itu pelanggaran disiplin, di mana beberapa pegawai pemerintah tidak mematuhi aturan atau disiplin kerja. Yang kedua itu ada penyalahgunaan kekuasaan, di mana ada pejabat yang menggunakan wewenangnya secara tidak benar sehingga menimbulkan korupsi dan praktik yang tidak baik. Yang berikut itu ada kinerja rendah, di mana kemampuan dan kerja pegawai serta lembaga pemerintah kurang maksimal. Yang berikut itu ada sistem kelembagaan yang belum baik, di mana organisasi dan manajemen pemerintahan belum berjalan secara efektif dan teratur. Yang berikut itu ada efisiensi kerja rendah, di mana cara kerja aparatur pemerintah kurang hemat waktu dan sumber daya. Yang berikut itu ada kualitas pelayanan publik yang buruk, mana layanan yang diberikan kepada masyarakat masih tergolong kurang memuaskan atau masih banyak kekurangannya. Yang berikut itu ada kesejahteraan ASN rendah, di mana pegawai negeri belum memperoleh kesejahteraan yang cukup dan perlu ditingkatkan lagi. Yang berikut itu peraturan tidak sesuai, banyak undang-undang yang tidak sesuai dengan kondisi perkembangan dan kebutuhan saat ini, baik di dalam negeri maupun global. Slide yang berikut itu ada kendala eksternal. Yang pertama itu ada globalisasi dan teknologi informasi, di mana perkembangan teknologi dan globalisasi sangat cepat sehingga pemerintah harus cepat beradaptasi. Berikut itu ada problem demokrasi atau masalah demokrasi, di mana ada masalah di dalam lembaga dan perilaku individu, di mana rakyat merasa kurang terwakili oleh wakil mereka. Yang berikut itu ada persaingan pasar, di mana pasar belum mencerminkan keadilan dan kesetaraan karena masih disukai oleh pelaku ekonomi besar. Yang berikut itu ada kekuatan sosial dan ekonomi masyarakat saat ini kurang memiliki kekuatan sosial, politik, dan ekonomi sehingga sulit untuk beradaptasi dalam pembangunan. Pada strategi mewujudkan good governance, di mana memelihara kesadaran tinggi akan urgensi
Ini yang dimana penting untuk mengatasi rasa puas diri yang rendah dan cepat puas agar organisasi bisa berubah secara signifikan. Kesadaran tinggi terhadap hal-hal mendesak membantu mengatasi masalah dan memprioritaskan perubahan besar. Dengan adanya kesadaran ini, rasa puas diri rendah dan cepat puas bisa dikurangi. Yang kedua itu arsitektur organisasi, di mana struktur organisasi yang baik sangat penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik atau good government yang baik. Struktur ini membantu lembaga pemerintah bergerak sesuai tuntutan dan perkembangan kebutuhan manusia yang kompleks. Optimalisasi informasi dan akuntabilitas dalam organisasi penting untuk pelayanan publik yang lebih baik dan menjaga kepercayaan masyarakat. Yang berikut itu ada perubahan arsitektur organisasi, di mana perubahan struktur organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pasar teknologi, sistem sosial, regulasi, good governance, institusi regional, dan globalisasi. Tujuannya adalah menjaga kepercayaan masyarakat melalui kinerja dan akuntabilitas yang baik. Aspek perubahan meliputi penetapan tugas dan kewenangan, sistem balas jasa, dan evaluasi kinerja individu maupun unit organisasi. Oke, masuk ke slide yang berikut, ada pelayanan publik dan birokrasi. Ada 4. Yang pertama itu ada ruang interaksi, di mana birokrasi adalah tempat interaksi antara negara dan warga, serta antara pemerintah dan masyarakat yang dipimpin. Yang kedua itu ada iklim dan suasana, di mana birokrasi bukan hanya sekedar memberikan layanan untuk memudahkan urusan masyarakat, namun juga menciptakan suasana kerja yang hangat, kerjasama, dan partisipatif. Yang ketiga itu ada sebagai subjek, di mana masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek yang dilayani, tapi juga harus menjadi bagian aktif atau subjek dalam pelayanan. Yang keempat itu atau yang terakhir, keterlibatan masyarakat, di mana masyarakat bukan hanya menjalankan perintah pemerintah, namun juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Oke, slide yang berikut atau yang terakhir itu ada pelayanan publik. Yang pertama itu ada Kepres nomor 81 tahun 2010, di mana Kepres ini fokus utamanya adalah masalah organisasi, aturan, sumber daya manusia, kewenangan, pelayanan publik, pola pikir atau mindset, dan kerja budaya. Ini adalah dasar permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pelayanan publik. Yang kedua itu ada teori yang menurut Deinrad 2003, di mana pelayanan publik yang terlalu dominasi oleh pemerintah harus dihindari, di mana pelayanan harus memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi pelayanan. Yang ketiga atau yang terakhir, harapan pelayanan masa depan, di mana ini masa depan merupakan pelayanan publik yang diharapkan dapat menghilangkan berbagai hambatan dan tantangan negatif, di mana pelayanan akan lebih baik dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada. Sekian dari video tugas saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.